Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fernandan Murti Sonang Simanjuntak dengan NIM 24050974747 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2024C. Kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait sistem klinik untuk mata kuliah struktur data. Baik, di sini kita menggunakan bahasa C++, jadi otomatis kita harus menginisialisasi dari sistemnya menggunakan include IOStream, string, dan juga cstdlib. Cstdlib ini gunanya untuk sistem gitu, jadi sistem CLS mungkin. Lalu di sini ada struct pasien, itu nanti gunanya untuk identitas pasien atau data pasien yang ingin kita masukkan ke dalam antrian. Begitu. Lalu untuk queue dengan aturan queue maksimal 5. Jadi di atas 5 atau melebihi 5 maka data tidak diproses. Begitu. Yang diproses hanya data yang berjumlah 5 tadi. Lalu ini data pasiennya dengan max 5 tadi, in front, integer front, rear itu untuk memberitahukan mana yang akhir mana yang awal, begitu. Lalu untuk node, ya ini pasien data yang tadi. Lalu ada node left dan right. Oke, di sini kita masuk ke fungsi antrian. Di fungsi antrian ini kita bisa lihat Oke, void init queue fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika sistem itu dijalankan maka antrian akan otomatis dikosongkan atau mungkin ya kasarannya dikosongkan lah. Lalu di sini ada mengecek apakah antrian itu sudah penuh. Jika sudah penuh maka nanti akan muncul begitu tulisan antrian penuh atau mungkin apa gitu. Nah, ini dibolehkan nomor rekam medis eksis. Jika nomor rekam medis sudah ada dan kita berusaha nanti memasukkan lagi, maka nomor antrian akan terduplikasi. Jadi untuk yang terduplikasi maka tidak dapat diproses. Begitu. Lalu kita masuk ke NQ. Oke, NQ kita masukkan data, kita masukkan pasien, urut 5. Jika antrian penuh maka akan muncul tulisan antrian penuh. Namun jika antrian masih ada space slot yang ada di 5 tadi maka akan muncul list atau kita nanti bisa memasukkan data hingga max begitu. Nah, untuk antrian juga the queue kita fungsinya adalah mengeluarkan pasien untuk dilayani. Jadi kita menerapkan prinsip first in first out. Jadi siapa yang datang dulu maka dia akan dilayani. Begitu. Lalu tampil antrian. Jika antriannya kosong maka akan tampil antriannya kosong. Tapi jika di antrian tadi sudah ada data yang diinput maka kita bisa melihat list data-data yang sudah diinput. Begitu. Kita masuk ke fungsi. Oke, di fungsi node buat ini untuk membuat node baru. Gunanya apa? Untuk pasien tadi itu agar dilayani. Begitu. Node tambah ini untuk menambahkan pasien ke antrian. Lalu untuk tampil in order gunanya adalah untuk menampilkan data dari pasien yang sudah dilayani. Begitu. Lah untuk yang tambah tadi itu untuk menambahkan list pasien tapi ini belum dilayani. Jadi ketika nanti sudah dilayani maka akan muncul di tampil in order begitu. Nah, node cari ini fungsinya nanti kita bisa mencari data dengan mencari nomor rekam medisnya begitu. Lalu jika nomor rekam medis itu nanti sudah ada maka kita tidak bisa memasukkan nomor rekam medis yang sama begitu. Nah, node cari min ini untuk mencari data dengan node terkecil. Lah, untuk
Note hapus berarti untuk menghapus data rekam medis dari pasien yang kita pilih. Begitu. Nah, jika ditemukan maka if error left sama dengan null not temporary right, kita bisa ngedelete. Begitu. Lalu kita masuk ke program int main, integer main-nya. Nah, di sini ada beberapa case. Kita bisa pilih dari 1, 5 dan 1 sampai 5 dan juga 0. Begitu. Oke. Cin ignore, apa fungsi cin ignore? Di sini cin ignore itu untuk membersihkan buffer tadi. Lalu di case 1, ini untuk memasukkan nomor rekam medis. Jadi kita memasukkan data pasien diawali dengan nomor rekam medis. Begitu. Nah, kita cek apakah nanti nomor rekam medis untuk pasien A sudah ada, maka tidak bisa digunakan untuk pasien B. Begitu. Kita hindari duplikasi data untuk pasien. Terus ada di case 2. Case 2 adalah DQ untuk menambahkan pasien. Lalu kita masuk jadi di case 2 ini nanti kita bisa memberikan perintah kepada sistem untuk pasien ini yang masuk lebih dulu kita layani. Begitu. Untuk case 3 kita bisa memunculkan antrian dari data-data pasien. Begitu. Nah, di case 4 kita bisa memunculkan list nama dari pasien-pasien kita yang sudah dilayani. Begitu. Jadi fungsinya case 3 adalah memunculkan list antrian dari pasien-pasien kita yang belum dilayani. Yang di case 4 kita munculkan list nama-nama pasien yang sudah dilayani. Begitu. Untuk case 5 itu kita menghapus data rekam medis yang sudah dilayani. Begitu. Di sini ada pilihan jika nomor rekam medis kosong, maka kita tidak bisa menghapus karena kosong. Tapi jika ada, maka kita bisa menghapus data pasien berdasarkan dengan nomor rekam medisnya. Begitu. Nah, jika berhasil dihapus maka akan muncul announcement bahwa data pasien dengan nomor rekam medis yang sudah dipilih berhasil dihapus. Begitu. Nah, untuk di case 0 ada pilihan apakah Anda yakin, ini bukan pilihan, lebih ke pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar dari program. Di sini user bisa memasukkan yes atau no. Jika yes, maka akan muncul terima kasih telah menggunakan sistem klinik. Nah, jika no, maka kita kembali ke menu utama tadi. Begitu. Nah, di luar dari pilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 0, jika pasien memilih jika user memilih di luar itu, maka akan muncul pilihan tidak valid. Begitu. Untuk demonstrasinya mungkin bisa saya lakukan. Oke, di sini sudah muncul untuk tampilan sistem klinik sederhana. Di sini ada pilihan dari case 1, 2, 3, 4, 5, 0. Nah, semisal kita skeptis, ini mungkin bisa masuk angka di luar ini, kita coba angka 6. Apa yang akan terjadi? Pilihan tidak valid. Begitu. Ini untuk sistemnya sudah berfungsi. Semisal kita masuk ke 1 tambah pasien. Nah, memasukkan nomor rekam medis 001. Misal namanya Yusuf. Oke, pasien masuk ke antrian, lalu kita tambahkan lagi 002. Misal namanya Putra. Oke, masuk ke antrian. Lalu 003 Indra. Oke, sorry. Untuk aplikasi mungkin agak crash, kita coba lagi. 1 001 Yusuf. Pasien Yusuf masuk ke antrian. Lalu 002
Oke, kita keluar terlebih dahulu karena mungkin tadi sistemnya sudah merecord. Oke, 1001 Yusuf. Masuk ke Andrian. Kita pilih angka 1 lagi. Mungkin tadi saya salah pencet 002, jadi pasien si Yusuf tadi ini dilayani begitu. 002 semisal Putra. Putra masuk ke dalam antrian. Lalu kita pilih lagi 003 Indra. Indra masuk ke antrian. Kita coba masukkan lagi 004 Mahen. Masuk ke terakhir 005 Rizal. Nah, dari data tadi kan maksimalnya 5. Kita coba apakah bisa data ini dilebihkan 5. Misalkan kita masuk ke 006 semisal Rizky. Apa yang terjadi? Antrian penuh. Jadi data yang dapat diproses hanya 5 data yang kita masukkan. Oke, di pilihan 2, case 2, kita coba layani pasien, first in first out. Apa yang terjadi? Pasien Yusuf sedang dilayani. Dengan adanya Yusuf masuk pertama ke dalam antrian, maka Yusuf otomatis yang pertama kali dilayani begitu. Oke, kita coba lagi. Layani, Putra sedang dilayani. Oke, lalu kita pilih 2, Indra sedang dilayani. Nah, oke, kita ingin lihat seberapa banyak data itu yang belum dilayani. Oke, ada 2. Kita bisa memunculkan data yang belum dilayani berdasarkan nomor rekam medisnya. Ini gini. Oke, lalu kita pilih nomor 4. Nomor 4 fungsinya untuk menampilkan data pasien yang sudah dilayani. Oke, kita lihat di sini ada rekam medis in ordernya. Itu ada pasien yang sudah dilayani, ada Yusuf, Putra, dan juga Indra begitu. Lalu semisalkan kita ingin menghapus rekam medis 003. Oke, 003. Data pasien dengan nomor rekam medis 03 berhasil dihapus begitu. Oke, lalu semisalkan kita klik keluar, apa yang terjadi? Yes. Maka terima kasih telah menggunakan sistem klinik. Oke, kita run. Kita coba jika nomor rekam medisnya duplikat atau mungkin sama, apa yang akan terjadi? Oke, kita coba 001. Mungkin namanya Raka. Kita masukkan lagi 1 001. Sama seperti yang sebelumnya. Nomor rekam medis sudah terdaftar di antrian. Begitu. Jadi untuk data yang dimasukkan kita minimalisir untuk duplikasi data agar terstruktur dan juga rapi. Begitu. Oke, mungkin untuk demonstrasinya saya cukupkan. Apabila saya ada kekurangan, kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.